Shalom. Selamat Paskah Bapak Ibu yang berkati dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur hari ini kita berkumpul di rumah Tuhan untuk melaksanakan ibadah perayaan Paskah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus yang mati bagi kita, Dia telah bangkit. Kubur kosong membuktikan bahwa Dia hidup. Karena Dia hidup, iman percaya kita tidak sia-sia. Bahkan membangkitkan semangat kita untuk lebih mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ibadah dan perayaan Paskah pada pagi hari ini dirangkai dengan tanpa jeda. Dimohon Bapak Ibu memperhatikan apa yang ditampilkan di layar LCD. Mari Bapak Ibu kita mempersiapkan hati dan pikiran kita memasuki saat teduh. Pertolongan kita dalam ibadah dan perayaan Paskah pagi ini datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang memeliharanya senantiasa. Turunlah atas kita semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu, pimpinan-Mu, penyertaan-Mu, berkat-berkat-Mu yang Kau curahkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pagi ini kami juga mengucap syukur Tuhan, kami anak-anak-Mu berkumpul bersama untuk ibadah dan perayaan Paskah, memperingati kebangkitan-Mu. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menebus dan telah bangkit, sehingga iman kami terus bangkit, bahkan kami memiliki semangat yang bangkit. Terima kasih Yesus. Pada kesempatan pagi ini, kami mohon Tuhan, Engkau mensucikan kami semua. Kiranya Engkau berkati dan berkat Paskah melimpah dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu yang terlibat di dalam pelayanan. Engkau memberkati semua jemaat yang hadir, sarana yang ada. Juga Engkau memberkati untuk ibadah perayaan Paskah sekolah minggu di gedung seberang. Tuhan pimpin dan berkati. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah dan perayaan Paskah pagi ini dalam pimpinan-Mu. Juga untuk semua ibadah di gereja-gereja-Mu di tempat ini, di Bekasi, di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Dari pagi hingga malam hari. Semua bangkit untuk merayakan Paskah. Terima kasih Bapa atas pimpinan-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang telah bangkit. Haleluya. Amin. Paskah. Kristus bangkit dari kematian. Paskah. Kristus menang dari maut. Paskah, penggenapan janji akan masa depan yang pasti dalam Kristus. Paskah, membuat kita yakin dan tegak dalam menatap masa depan, karena harapan dalam Kristus tidak pernah sia-sia. Paskah, membuat kita manusia berdosa dapat bangkit kembali untuk menjadi lebih baik, karena Kristus mengangkat dan menopang kita.
Puji Tuhan. Perasaan kekalahan dan keputusasaan menyelimuti para murid ketika Yesus menderita, mati di atas kayu salib, dan tubuhnya dibaringkan dalam kubur. Mereka tidak memahami bahwa ini adalah bagian dari rencana Allah yang telah dinubuatkan sejak semula. Karena sesungguhnya sejak semula Allah telah menetapkan dalam rencananya bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang yang berdosa, dipermalukan, disiksa, disalibkan sampai mati. Kasih Tuhan yang tak ternilai dan tak pernah berubah, serta pengorbanannya yang menyelamatkan kita, merupakan karya terbesar dalam hidupku.
Mari kita membuka kitab kita. Kita akan membaca bertanggapan dari Yohanes 20 ayat 1 sampai dengan 10. Dimulai dari saya membacakan ayat 1, Bapak Ibu membacakan ayat 2, dan seterusnya bergantian. Yohanes 20 ayat 1 sampai dengan 10. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Berbahagialah kita yang senantiasa tekun membaca firman Tuhan dan dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Pada minggu pagi-pagi, Maria Magdalena dan beberapa wanita setia lainnya datang ke kubur Yesus, membawa rempah-rempah dan balsam untuk mengurapi tubuhnya. Namun, setibanya di kubur itu, mereka mendapati batu yang menutupi kubur telah terguling. Maria Magdalena melihat bahwa kubur itu sudah terbuka. Lalu mereka bergegas masuk ke dalamnya. Mereka melihat bahwa tubuh Tuhan telah hilang. Dengan hati yang gelisah, ia segera bergegas kembali untuk memberitahu para murid dan mengatakan kepada mereka, Tuhan telah diambil oleh orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Petrus dan Yohanes berlari ke tempat itu untuk memastikan bahwa sungguh kubur itu telah kosong. Melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus sudah tergulung. Ya Tuhanku, apabila kurenungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh putra-Mu darahnya yang kudus, maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku.
Tuhanku akan, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Kenyataan bahwa kubur itu kosong tidak serta-merta membuat semua murid percaya. Mereka masih memerlukan waktu dan bukti untuk benar-benar yakin bahwa Yesus telah bangkit, seperti yang telah dinubuatkan. Malam itu, ketika para murid berkumpul di sebuah rumah dengan pintu yang terkunci dan dalam ketakutan, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan ketakutan. Namun Yesus berkata kepada mereka, "Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku ini sendiri. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak mempunyai daging dan tulang seperti yang kamu lihat ada padaku." Saat melihat Yesus dan mendengar perkataannya, mereka pun percaya. Namun sayangnya, salah satu murid, yaitu Thomas, tidak hadir pada saat itu. Ketika murid-murid lain menceritakan pengalaman mereka kepada Thomas, ia meragukan kebenaran kebangkitan Yesus. Ia berkata, "Yesus bangkit. Benarkah Yesus bangkit?" Mereka berkata bahwa mereka telah melihat Guru, dan mereka juga katakan mereka melihat Guru bangkit di antara orang mati. Aku tidak mempercayainya. Aku hanya percaya jika Yesus sendiri menampakkan dirinya kepadaku. Dan jika aku sudah mencucukkan jariku di tangan yang berlubang paku itu.
Semua lampu hidup, semua lampu hidup, semua lampu hidup, semua lampu hidup, tolong. Dengan segenap hati, ku datang padamu. Kasih-Mu mengubahku dan menguatkanku. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Segenap hati dan jiwaku,
Kami datang kepadamu Bapa dengan kerendahan hati kami di hadapanmu. Ini pengakuan kami, Engkau permata di dalam hidup kami ya Tuhan. Ajar kami untuk menghargai permata itu. Ajar kami mencintai permata itu. Ajar kami untuk terus berelasi dengan sang permata itu, yaitu Engkau. Tolong kami yang lemah, kuatkan kami, mampukan kami. Dan biarlah pujian penyembahan kami ini yang datangnya dari hati, yang keluar dari mulut kami, biarlah hatimu disenangkan, Engkau ditinggikan dan dimuliakan. Saat ini ya Tuhan, kami mau meneduhkan hati kami di bawah kaki salib-Mu. Berbicara bagi kami ya Tuhan. Kami mau membaca firman-Mu, kami mau merenungkannya, dan kiranya Engkau sendiri yang menolong memampukan kami untuk boleh memahami apa isi hati Tuhan bagi kami. Engkau menyapa kami melalui firman-Mu, sehingga kami pulang tidak dengan sia-sia, tapi kami pulang dengan membawa berkat untuk kami mau dipulihkan, diubahkan, diberkati untuk boleh menjadi berkat. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa. Kami mau menyerahkan waktu kami, tenangkan hati kami, berikan kami kerendahan hati untuk mau dibentuk. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu. Ya, kita bersyukur oleh anugerah Tuhan kita ada di hari ini, kita bisa merayakan Paskah. Saya mengucapkan selamat Paskah buat kita semua ya. Oke, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-29. Yohanes pasal 20 ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-29. Kita baca dari ayat 24 sampai ayatnya ke-29. Kalau sudah ketemu, kita baca secara silih berganti. Saya ayatnya yang ke-24, Bapak Ibu ayatnya yang ke-25, dan sampai seterusnya. Kalau sudah ketemu, saya membacakan judul perikopnya, Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Saya memulai. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali ke dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Amin. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Paskah ini merupakan sebuah momentum bagi kita sebenarnya Bapak Ibu. Kita merayakan Yesus yang sudah mati bagi kita dan bangkit untuk kita. Ini menjadi sebuah peneguhan terhadap masing-masing kita, terhadap anak-anak Tuhan, akan pengharapan kita kepada Yesus Tuhan kita. Kemudian Paskah juga ini merupakan momentum bagi kita bagaimana kita tidak hanya mendengar, menerima akan anugerah keselamatan, tetapi bagaimana kita juga mendeklarasikan iman kita kepada dunia, kepada mereka yang belum percaya kepada Yesus. Artinya setiap kita, masing-masing kita dipanggil di dalam dunia ini untuk menjadi saksi, menjadi duta-duta Kristus, mewartakan kasih karunia Yesus yang sudah kita terima kepada mereka yang belum percaya kepada Kristus. Amin ya. Amin. Hendaknya panggilan itu kita harus jalani Bapak Ibu hari lepas hari. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, jadi kita sangat bersyukur bahwa apa yang kita percaya itu tidak didasari apa kata orang.
Tetapi ini berdasarkan fakta sejarah, bahkan Alkitab mencatatnya. Dan hendaknya jangan kita ragu, jangan malu, dan jangan malas membagikan kisah Yesus yang sudah kita terima. Mungkin itu kepada orang tua kita, mungkin itu kepada anak-anak kita, mungkin kepada tetangga kita, dan siapapun kita dipanggil di sana. Nah, hari ini dari teks yang sudah kita baca dengan tema percaya nggak percaya, Bapak Ibu ada di mana? Percaya nggak percaya? Percaya. Jangan yang di bold itu ya, di enggak, tetapi percaya. Nah, tatkala Bapak Ibu kita ada di posisi ini sebenarnya, kalau kita mau jujur ya, dengan berbagai macam pergumulan hidup yang bertubi-tubi kita alami, mungkin anak-anak kita yang sudah mulai besar memberontak, kemudian perekonomian kita yang tidak stabil bahkan semakin merosot, kemudian mungkin kesehatan kita juga yang semakin memburuk. Dan dalam kondisi demikian Bapak Ibu, mungkin kita tidak mendapatkan pertolongan dari siapapun. Bahkan tetangga atau orang-orang di sekitar kita mencela kita, mencemooh kita, kita direndahkan, dan tindakan-tindakan buruk lainnya mungkin menimpa kita. Nah, kemungkinannya di saat itu mungkin kita bertanya, Tuhan, aku loh di dalam keadaan terjepit, Engkau ada di mana? Pernah nggak Bapak Ibu bertanya demikian? Di masa-masa sulit, masa-masa kritis di dalam kehidupan kita, kita pernah bertanya nggak, Engkau ada di mana? Benar Tuhan itu ada nggak sih? Begitu. Kenapa sih Tuhan tidak sedikit pun Engkau bertindak atas kesulitan yang sedang saya hadapi? Sehingga Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tatkala kita ada di posisi itu, di tengah-tengah itu antara kita percaya dan tidak percaya dengan eksistensi daripada Allah itu sendiri. Dan kondisi terburuknya Bapak Ibu, kondisi terburuknya ketika kita tidak beranjak dari keraguan-raguan kita kepada percaya, kondisi terburuknya adalah kita menjadi orang Kristen yang apatis, acuh tak acuh. Ya udahlah, nggak Tuhan-Tuhanan lagi deh, nggak gereja-gerejaan lagi deh, nggak melayani lagi, gitu. Karena kenapa? Percuma. Saya sudah berdoa sekian 10 tahun, nggak datang juga nih jawaban. Dan berbagai protes lainnya yang keluar dari mulut kita. Nah, hari ini Bapak Ibu kita melihat satu tokoh yang sudah terlebih dahulu mendahului kita mengalami hal yang mungkin serupa dengan apa yang kita alami. Nah, tadi sudah diperagakan oleh Franz. Siapa tokoh itu? Yaitu Thomas. Nah, Bapak Ibu kalau Bapak Ibu baca nanti pasal 20 itu, kita tadi sudah baca juga di bacaan bertanggapan secara lengkap. Kalau Bapak Ibu bisa baca nanti secara konteks historis daripada perikop ini, bahwa ini terjadi setelah kebangkitan Yesus. Jadi tepatnya pada saat Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, lalu dia meyakinkan bahwa ia sungguh-sungguh hidup. Nah, sekilas gambarannya begini Bapak Ibu. Sekilas gambarannya adalah begini. Di ayat 1-10 yang sudah kita baca bertanggapan tadi, ini berisikan tentang Maria ketika datang ke kubur dan dia menemukan kubur itu di dalam keadaan kosong. Kemudian ayat 11 dan sampai ayatnya yang ke-18, ini kemudian Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Kemudian ayat 19 sampai ayatnya yang ke-23, Yesus juga menampakkan diri kepada murid-muridnya kecuali Thomas, karena Thomas tidak ada di sana. Nah, peristiwa penampakan Yesus kepada murid-muridnya ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa yang terjadi di sana? Yesus menghembusi mereka dengan Roh Kudus, dan Yesus memberikan kuasa kepada murid-muridnya untuk apa? Mengampuni, saling mengampuni satu sama lain. Nah, peristiwa bahwa Yesus sudah bangkit dari kuburnya, dari kematian, lalu murid-murid lain ini menceritakan kepada Thomas. Apa kata murid-murid yang lain kepada Thomas? Kami telah melihat Tuhan. Tetapi apa respon Thomas? Thomas bilang begini, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus, apa sih yang dituntut Thomas di sini? Adalah lihat, tuh bukan hanya melihat, tetapi ingin menjamah, menyentuh Yesus secara langsung.
Pernah Bapak Ibu bertanya enggak? Kenapa Thomas tidak mempercayai bahwa Yesus bangkit? Pernah enggak Bapak Ibu bertanya? Saya juga bertanya waktu merenungkan firman Tuhan ini, kenapa sih Thomas ini tidak percaya tentang kebangkitan Yesus? Ya, bahwa Yesus sudah bangkit, bukan tentang kebangkitan, tetapi bahwa Yesus sudah bangkit. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selain apa yang sudah diwartakan di dalam ayat 19 Bapak Ibu, tentang ketidakhadirannya pada waktu Yesus menampakkan diri pertama-tama di ayat 24, maka yang kedua adalah ada satu secara logika ada beberapa sumber yang saya bacakan. Di sana dikatakan bahwa ada realitas penderitaan dan kematian Yesus itu sangat menggetarkan, karena itu peristiwa yang brutal Bapak Ibu. Ketika Thomas dan murid-murid lain melihat gurunya sedang dihina, disiksa, bahkan dibunuh, secara psikologis Bapak Ibu, skala psikologi manusia itu sangat mengganggu sekali. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Thomas memungkinkan dia menyendiri, itu katanya. Jadi beberapa sumber mungkin dia menyendiri begitu. Kemudian poin yang lain adalah dia berkata bahwa ada realitas tentang bahwa harapan Mesias mereka sudah runtuh. Mungkin mereka berharap bahwa dengan adanya sosok Yesus waktu masih hidup, maka dia Yesus digadang-gadang untuk memimpin mereka di dalam hal politis. Tetapi pasti mereka merasa kayak merasa dikhianati ketika Yesus sudah mati. Pemimpin kita sudah mati. Jadi nggak ada lagi harapan sama sekali. Jadi harapan mereka runtuh. Kemudian apalagi? Ada kecenderungan skeptis, ragu-ragu. Ada kecenderungan untuk, kayaknya tidak mungkin lagi deh. Dia ragu di dalam hal ini. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, karakter daripada Thomas ini sebenarnya kalau saya definisikan ya, kalau saya baca, dia ini kayak semacam polos Bapak Ibu. Mari kita buka ya di Yohanes pasal 11 ayat 16. Coba kita buka di sana. Yohanes 16 ayat 16. Yohanes 11 ayat 16, saya bacakan begini firman Tuhan. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Pikirannya kan kayak semacam lugu gitu ya. Gitu, mari kita sama-sama mati bersama-sama dengan Yesus. Apakah itu maksudnya? Tentu tidak. Kemudian di Yohanes pasal 14 ayat 5 di sana juga dikatakan bahwa Thomas juga bertanya secara rasional kepada Tuhan. Dia berkata begini, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Bagaimana kami tahu jalan ke situ? Jadi dia orangnya kayak polos, jujur dengan apa yang terjadi waktu itu. Nah, mungkin dengan apa peristiwa yang sudah dialami oleh Yesus juga dia mengalami hal begini. Cenderung ragu-ragu. Benar nggak Yesus yang selama ini menjadi guru kita, loh kok tiba-tiba mati? Begitu. Tanpa ada bukti ketika dia berkata, teman-temannya berkata bahwa Yesus sudah bangkit. Maka beberapa versi atau terjemahan lain bahasa Inggris Bapak Ibu, Thomas ini disebut sebagai the doubter, peragu. Dia adalah sebagai peragu. Nah, pertanyaan kedua adalah begini. Apakah cuma Thomas yang meragukan bahwa Yesus sudah bangkit waktu itu? Tidak Bapak Ibu. Semua juga murid-muridnya meragukan. Mari kita buka Lukas 24 ayat 11. Lukas 24 ayat 11 saya bacakan begini. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Jadi Yesus menampakkan diri kepada perempuan, lalu perempuan ini Maria Magdalena mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit. Murid-murid lain berkata bahwa itu adalah cuma omong kosong biasa. Jadi mereka tidak percaya. Dan beberapa sumber lain contohnya di Markus 16 ayat 11 dan juga ayat 13 sampai 14 sampai Yesus menegur mereka karena kenapa? Kekerasan hati murid-murid bahwa mereka tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit waktu itu. Nah, jadi kalau kita berkata kenapa sih kayak kurang fair sebenarnya kalau dikatakan bahwa Thomas ini cuma dia seorang peragu. Padahal murid-murid yang lain juga mereka ragu bahkan tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Maka Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan dari kehidupan
si Thomas, dan juga tema kita percaya nggak percaya, di sini kita melihat bahwa antara keraguan dan juga pengakuan iman, dia ada di sana. Nah, ada beberapa poin yang perlu menjadi perenungan kita Bapak Ibu, ada 4 poin. Poin pertama adalah keraguan harusnya menuntun kepada iman. Tadi saya sudah bilang harus keraguan itu kalau kita tidak berpijak kepada satu kepercayaan, itu akan bahaya. Nah, saya berikan poin pertama di sini adalah keraguan itu harus menuntun kepada iman. Mari kita baca ayat 25, demikian firman Tuhan, maka kata murid-murid lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Thomas adalah bukan orang sembarangan Bapak Ibu ya. Dia adalah salah satu murid Yesus, orang dalam biasanya bisa dibilang begitu, saksi Yesus. Tetapi ketika murid-murid lain berkata bahwa kami telah melihat Tuhan, reaksi Thomas berkata, tunggu dulu deh teman-teman. Aku tidak percaya dengan apa yang kau bilang. Sebelum aku melihat Yesus, sebelum aku menyentuhnya, aku gak bakalan percaya deh apa yang kau sampaikan. Apa yang diragukan oleh Thomas, yaitu adalah fakta bahwa apa yang dilihat oleh murid-muridnya tentang Yesus, itu dia ragukan hal itu. Dia memohon bukti otentik daripada bahwa Yesus sudah bangkit. Maka keraguan Thomas ini Bapak Ibu bukan sekedar skeptisisme ya, tetapi ini ada sebuah kerinduan tentang akan sebuah kepastian. Ia tidak ingin percaya hanya berdasarkan pengalaman orang lain. Jadi kalau secara logika masuk akal, jujur, terbuka, tetapi juga dia tidak gampang percaya apa yang disampaikan oleh orang lain. Jadi dia harus putar otak, apa yang harus aku lakukan supaya saya bisa percaya dengan apa yang mereka omongin. Satu tokoh namanya D.A. Carson Bapak Ibu, dia berkata begini, Thomas menuntut bukti yang sama seperti yang telah diterima oleh murid-murid lain. Penolakannya bukanlah pemberontakan, tetapi desakan untuk mendapatkan konfirmasi secara langsung. Jadi di sini kita melihat bahwa dia tidak memberontak di dalam penolakan itu, tidak. Tetapi dia menuntut satu konfirmasi secara langsung mengenai bukti otentik. Keraguan Thomas ini adalah keraguan yang jujur, bukan pemberontakan yang membabi buta, bukan tanda ketidaksetiaan, tetapi bentuk dari pencarian iman yang jujur. Perhatikan kalimat terakhir Bapak Ibu. Apa kalimat terakhir Thomas di ayat 25 itu? Dia berkata begini, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ini tidak diartikan bahwa Thomas tidak percaya Yesus, tidak. Tetapi di sini diartikan bahwa ini lebih merujuk kepada keinginan Thomas mengenai bukti kebangkitan Yesus. Secara sederhananya begini Bapak Ibu. Thomas tidak berkata, saya tidak mau percaya. Dia tidak berkata begini. Tetapi dia bilang, saya tidak bisa percaya kecuali saya benar-benar melihat dan menyentuh. Jadi dia tidak ada indikasi di sana bahwa dia tidak percaya Yesus, tidak. Tetapi indikasinya adalah saya tidak bisa percaya kecuali saya benar-benar melihat dan menyentuh. Saya mencoba membawa juga di dalam konteks kehidupan kita Bapak Ibu. Ketika seseorang bertanya kepada kita mengenai imannya, mungkin anak-anak kita, biasanya anak-anak kan suka bertanya yang aneh-aneh ya. Mungkin dia bertanya, kenapa sih Yesus itu disalib begitu? Dan pertanyaan-pertanyaan anak-anak biasanya lebih nyelkit Bapak Ibu dan bikin kita bingung begitu. Pernah Bapak Ibu berhadapan dengan hal itu? Banyak pertanyaan-pertanyaan sederhana tetapi bikin kita mikir apa artinya itu. Begitu. Atau pertanyaan yang dewasa lah, jangan pertanyaan anak-anak begini. Anak-anak yang meninggal dunia, anak-anak Kristen, apakah mereka bisa masuk surga atau tidak? Bayi yang sudah meninggal, baru bayi, apakah mereka bisa masuk surga atau bagaimana? Itu kan pertanyaan yang cukup kritis kalau kita tidak hati-hati. Nah, pertanyaan-pertanyaan sederhana lainnya juga bisa kita temukan di mana-mana. Saya menyarankan Bapak Ibu jangan merasa risih ketika ada yang bertanya dalam hal ini. Jangan merasa
Untuk apa kamu bertanya-tanya? Sok tahu kamu gitu kan? Kadang-kadang kan kita sebagai orang tua, kita masih muda lah ya. Kita orang tua mengatakan bahwa untuk apa bertanya? Tanya sama pendetamu dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang diasihi oleh Tuhan, sebelum kita terlambat, mungkin orang yang bertanya itu lalu dia menemukan kebenarannya sendiri, lalu dia beralih atau memutar balik supaya dia menemukan kebenaran di luar daripada kekristenan, maka itu akan menjadi sebuah penyesalan besar di dalam hidup kita. Pastikan kita Bapak Ibu jangan anti terhadap pertanyaan. Makanya ketika saya Bapak Ibu di dalam memimpin renungan, saya selalu mengakhiri apakah ada yang bertanya. Supaya apa? Kita bisa sharing. Kita bisa terbuka satu sama lain. Nah, dalam bagian ini Thomas yang peragu tidak berhenti pada keraguannya. Tetapi keraguannya menuntun dia pada iman yang benar, yaitu ketika Yesus menampakkan diri kepadanya. Jadi keraguan harus menuntun kita kepada iman yang benar, bukan menjauhkan kita daripada iman yang benar. Nah, hari ini mungkin kita juga sedang berada di posisi seperti Thomas ya. Mungkin dalam kehidupan modern kita ini adalah kita ada di posisi itu. Mungkin kita ada di dalam keraguan-raguan mengiring Yesus karena berbagai persoalan hidup. Mungkin berbagai hal yang kita alami, sakit penyakit yang tidak sembuh-sembuh dan lain sebagainya. Kita bertanya, di manakah Tuhan? Kenapa engkau tidak menampakkan diri kepada saya? Kenapa engkau tidak bertindak? Bapak Ibu yang diasihi oleh Tuhan, Tuhan tidak marah atas keraguan-raguan masing-masing kita. Dia tahu hati kita. Dia justru mengundang setiap kita untuk kita datang dan mengenalnya lebih dalam. Yesus tidak datang seperti zaman murid-murid. Dia tidak datang seperti itu. Tetapi dia menyatakan dirinya melalui apa? Melalui Alkitab. Mari sama-sama kita temukan Yesus di sini. Jangan ragu, jangan malas membaca dan juga merenungkan serta berelasi dengannya. Maka Bapak Ibu yang diasihi oleh Tuhan, Yesus selalu menanti dan mengerti setiap persoalan kita. Jadi Bapak Ibu yang diasihi oleh Tuhan, poin pertama tadi adalah keraguan-raguan harus menuntun kepada iman. Dan poin kedua saya adalah bahwa kehadiran Yesus adalah jawaban. Apa yang ditanyakan oleh si Thomas di ayat 2 di ayat 25, maka jawabannya adalah di ayat 26 sampai ayatnya yang ke-27. Apa di sana mengatakan adalah Yesus datang. Pada waktu itu rumah sudah dalam keadaan tertutup, terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Maka Bapak Ibu yang diasihi oleh Tuhan, perhatikan, ada satu keajaiban kalau kita berpikir secara manusiawi yang menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang pertama adalah rumah kan sudah terkunci. Tiba-tiba kumpul tuh murid-murid, juga ada Thomas di sana. Lalu Yesus datang. Yesus lewat mana? Yesus lewat mana? Kalau dia bukan Tuhan, nggak mungkin. Tetapi di sini kita melihat eksistensinya sebagai Tuhan. Di sana kita bisa lihat bahwa dia bisa datang kapan saja. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, waktu Thomas mengatakan bahwa aku tidak percaya, aku tidak bisa, kalau saya tidak mencucukkan jariku ke lambung maka saya tidak percaya. Kira-kira Yesus ada enggak waktu Thomas mengatakan hal itu? Alkitab berkata tidak. Tetapi respon Yesus ketika melihat Thomas, dia berkata apa? Apa respon Yesus? Sentuhlah, cucukkanlah jarimu di tanganku dan juga di lambungku. Ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Maka Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang dikasih oleh Tuhan dari kehadiran Yesus, ini adalah merupakan jawaban atas keraguan-raguan Thomas tentang kebangkitannya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bagi kita yang sekarang masih ragu-ragu bahwa Yesus adalah Tuhan, inilah salah satu jawaban. Jadi jangan ragu mengiring Yesus. Ini adalah salah satu jawaban yang menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan ketika dia berhadapan dengan Thomas, apakah Yesus marah? Tidak. Dia menawarkan diri. Ini loh, sentuh kalau kamu tidak percaya. Tapi teks Alkitab berkata bahwa Thomas tidak menyentuh. Tidak ada indikasi bahwa Thomas menyentuh. Tidak. Tetapi di sini kita melihat panggilan yang jelas dari Yesus diberkata di bagian terakhir bahwa jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percaya. Ini adalah inti pesan Injil yang disampaikan oleh Yohanes.
bahwa undangan untuk berbalik dari keraguan-raguan kepada iman. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus menjawab dengan kelembutan, bukan teguran. Yesus tidak mengatakan, Thomas, dasar kamu ini peragu, dasar kamu ini tidak percaya. Tetapi dia berkata, taruhlah jarimu Thomas. Jangan tidak percaya lagi tetapi percaya. Yesus tidak mempermalukan Thomas, tetapi memulihkan imannya. Ini menunjukkan bahwa iman Kristen, Bapak Ibu, ini menunjukkannya dari kisah ini, iman Kristen bukan anti bukti, tetapi melampaui bukti dengan kepercayaan pada pribadi Yesus. Tuhan kita adalah Tuhan yang rela datang kepada mereka yang masih ragu-ragu, kepada kita yang masih ragu-ragu, masih apatis, masih skeptis dan lain sebagainya, yang masih berjuang di dalam kepercayaannya. Dia datang kepada kita yang sedang jauh dari Tuhan. Dia datang kepada kita yang pernah kecewa dengan sesama kita, yang sudah merendahkan kita. Dia datang kepada kita yang merasa letih dan berbeban berat. Yesus tidak menunggu kita jadi sempurna. Ia datang ke tempat di mana kita berada dan berkata, aku di sini, percayalah kepada Dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apapun persoalan hidup kita ya, saya kurang tahu masing-masing kita, konteks kehidupan kita. Jangan tunda berelasi dengannya. Jangan tunggu bahwa nanti, tidak. Kristus dalam kelembutannya dia terus menanti kita. Mungkin orang di sekitar kita membuang kita, mencela. Ingatlah, Yesus selalu mendampingi kita. Ketika kita meyakini bahwa Yesus adalah jawaban atas semua persoalan hidup kita, jangan tinggalkan Dia. Saya mendorong kita, mengingatkan kita bahwa jangan tinggalkan Yesus apapun kondisi persoalan hidup kita. Hendaknya kita tetap taat dan setia mengiring Dia. Bapak Ibu yang terkasih, ada satu teman dulu ya, waktu saya pelayanan di ladang misi, dia bersaksi begini. Ada satu daerah di mana dia pelayanan, dia berkata begini. Dulu satu daerah itu adalah Kristen. Setelah tapi Kristen, tetapi kondisi perekonomian tidak baik-baik saja di sana. Jadi ada satu kelompok dari agama lain yang bukan Kristen yang datang ke sana, lalu menawarkan sekilo daging kurban begitu. Masing-masing keluarga begitu. Lalu satu desa ini menerima tawaran itu, bahwa mereka dapat daging kurban setiap bulan dapat. Waktu saya dengar itu masih sampai sekarang mereka masih dapat. Asal engkau meninggalkan Yesus. Dan itu terjadi. Dulu ada gereja di sana. Lalu akhirnya gereja itu tidak berfungsi. Dulu mayoritas Kristen satu desa berubah menjadi tidak Kristen lagi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jika Yesus bukan jawaban hidup kita, maka dengan gampangnya kita meninggalkan Dia. Dengan persoalan hidup kita, pasti berkata, ya gak apa-apa deh. Gak usah Yesus-Yesusan, gak usah Kristen-Kristenan, gak menjamin kok begitu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah tanggung jawab kita. Yesus mati tidak percuma. Yesus bangkit juga tidak percuma. Dan Dia melakukan dengan apa? Kehidupannya. Dia mempertaruhkan nyawanya. Hendaknya juga kita menghargai, mencintai Yesus seumur hidup kita. Apapun persoalan hidup itu. Jangan sampai itu menjadi alasan kita meninggalkan Dia. Dan poin ketiga saya adalah, di bagian ini, di ayat 28, kita melihat respon daripada seorang Thomas. Mari kita sama-sama baca ayat 28. 1, 2, 3. Thomas menjawab Dia, ya Tuhanku dan Allahku. Apa yang diucapkan oleh Thomas merupakan respon yang menakjubkan. Dia mendeklarasikan Injil. Ada salah satu tokoh Bapak Ibu, saya senang sekali dengan khotbahnya. Namanya Alistair Begg, dia dari salah satu artikel yang saya pernah baca di Truth for Life, dia mengatakan begini. Pengakuan iman Thomas adalah titik puncak Injil Yohanes, my Lord and my God. Ini adalah pernyataan paling kuat mengenai keilahian Yesus di dalam seluruh Injil Yohanes. Yohanes menulis Injilnya dengan satu tujuan, agar kita percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Thomas memberikan respon yang sempurna. Ia bukan sekedar mengakui Yesus sebagai guru atau nabi, tetapi dia berkata, Tuhan dan Allahku. Thomas sebagai saksi mata, dia menyembah Yesus sebagai Allah. Di dalam bagian ini Bapak Ibu, kalau kita melihat ada satu transformasi yang dialami oleh Thomas. Terjadi ketika dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus yang bangkit, mengubah hidupnya waktu itu. Yang peragu-ragu menjadi sebuah, dia memiliki keyakinan bahwa dia berkata, Engkau adalah Yesus, Tuhan dan Allahku. Artinya bahwa dampak perjumpaan pribadinya dengan Kristus ini menghasilkan satu transformasi yang luar biasa, menghasilkan iman yang mendalam. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya menonton satu podcast di YouTube akhir-akhir ini dan saya melihat, pasti Bapak Ibu tahu lah ya, ada satu pendeta terkenal di Indonesia ini, dia diwawancarai oleh mantan Kristen, katanya, mantan Kristen. Bapak Ibu tahu pendetanya? Hah? Gak usah bilang-bilang kalau Gilbert temuin dong, jangan. Nah, di dalam podcastnya Bapak Ibu, di interviewnya, yang suka menggemparkan bahwa Yesus adalah Tuhan, tetapi ketika dia diwawancarai bahwa surga itu ada berapa sih? Katanya surga itu cuma satu, Allah itu cuma satu. Dan dia menganalogikan Tuhan itu seperti gajah. Saya pikir, ya saya bukan merendahkannya, tetapi banyak komen-komen berkata begini, jangan-jangan pendeta ini cari aman, cari tenar dan lain sebagainya. Kita dituntut mempertanggungjawabkan, mendeklarasikan iman kita di depan publik. Ketika kita cari aman, gimana tanggung jawab kita terhadap iman kita kepada Yesus? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sulit mendeklarasikan iman kita ketika kita tidak benar-benar paham siapa yang kita sembah. Akhirnya kita jatuh pada apa? Ya sudah, ikut sana, ikut sini. Kita menjadi orang Kristen yang tradisi. Kita menjadi orang Kristen apa kata orang tua. Kita tidak punya pemahaman yang benar-benar yakin bahwa Yesus adalah Tuhan. Saya bisa mempertanggungjawabkan iman saya apapun yang ditanya. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita dipanggil untuk apa? Deklarasikan iman Anda di dalam Yesus. Jangan jangan ragu. Jangan mencari ketenaran. Jangan mencari aman. Jangan berkata bahwa kata pendeta saya tidak. Apa yang kita alami seperti Thomas. Perjumpaan pribadinya dengan Yesus. Dia berkata, Engkau adalah Tuhan dan Allah. Poin terakhir saya Bapak Ibu. Dari bagian ini adalah percaya walau tidak melihat. Di ayat 29. Mari kita sama-sama baca ayat 29. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Iman yang melampaui bukti fisik. Perhatikan Bapak Ibu. Coba bayangkannya. Ketika Yesus hanya berkenan kepada Thomas, waktu Thomas melihat Yesus dan dia berkata, berbahagialah engkau karena engkau melihat saya. Maka akhirnya engkau selamat. Kalau hanya sampai di situ kitab Injil Yohanes, maka sia-sialah kepercayaan kita orang Kristen sekarang. Tetapi dia berkata begini, iman itu berbicara tentang apa? Walaupun kita tidak melihat. Dan itu berbicara bukan hanya kepada orang-orang yang ada di sana. Kepada murid-murid waktu itu. Tetapi kepada kita sekarang. Jadi Bapak Ibu bisa bedakan ya. Ketika Yesus berkata bahwa berbahagialah engkau Thomas karena engkau sudah melihat maka engkau percaya, engkau masuk surga. Kalau hanya berhenti sampai di situ, sia-sialah kita menjadi orang Kristen. Tetapi selanjutnya tidak. Dia berkata bahwa walaupun kita tidak melihat, kita percaya, maka kita pun boleh menjadi bagian sebagai murid-murid Kristus. Diberkatilah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Percaya kepada siapa? Percaya pada kesaksian para rasul, percaya pada firman Allah yang tertulis,
Kita juga beriman, memiliki iman yang berakar di dalam Kristus dan bukan hanya sekedar pengalaman. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, iman tidak bergantung pada bukti fisik, tetapi pada apa? Firman Allah dan karya Roh Kudus. Mari kita sama-sama baca kalimat ini. 1, 2, 3. Iman tidak bergantung pada bukti fisik, tetapi pada firman Allah dan karya Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 4 poin yang saya sampaikan tadi. Dari tema kita percaya nggak percaya. Walaupun kita ada di posisi itu. Kalau kita ragu-ragu, masih skeptis, harusnya keraguan-raguan kita menuntun kita kepada iman yang benar. Kemudian yang kedua adalah kehadiran Yesus adalah jawaban dari semua persoalan hidup kita. Dan yang ketiga adalah, deklarasikanlah iman Anda dimanapun Anda berada. Anda bertanggung jawab dengan iman Anda sekarang. Jangan Anda beriman apa kata ini, apa kata pendeta, apa kata hamba Tuhan. Tidak. Deklarasikan sendiri, tanggung jawab sendiri di hadapan Tuhan dan di hadapan orang-orang yang mempertanyakan iman Anda. Karena kita dipanggil di sana. Kita dipanggil di sana Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah, walaupun kita tidak melihat Yesus secara fisik, tetapi kita melihatnya, percaya dia berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Percaya walau tidak melihat. Kita mungkin tidak pernah menyentuh luka Yesus seperti Thomas, tapi kita memiliki kesaksian hidup daripada para rasul. Melalui firman-Nya yang tidak berubah dan Roh Kudus yang terus bekerja di dalam hati kita. Iman bukan ketiadaan keraguan Bapak Ibu, tetapi kehadiran kepercayaan kepada Dia yang telah mengalahkan maut. Yesus tidak menegur Thomas dengan keras. Dia menemuinya di tempat di mana Thomas berada. Dan seperti itulah Dia memperlakukan kita juga. Ia menemui kita di dalam kelemahan kita dan menarik kita kepadanya. Mari kita ambil waktu teduh di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Mungkin kita berpikir bahwa kalau aku bisa melihat Yesus baru aku percaya. Kalau aku baru melihat Yesus maka mungkin hidupku aman-aman saja. Kalau hidupku berubah dulu baru aku layak percaya dan lain sebagainya. Tetapi satu undangan bagi kita, Yesus mengingatkan kita. Datanglah apa adanya kita. Di dalam keberdosaan kita. Di dalam pemberontakan kita. Mari kita datang apa adanya kepadanya. Karena kenapa Yesus tidak menolak keraguan-raguan kita. Justru Yesus mengundang setiap kita untuk percaya. Bukan karena kita melihat. Tetapi karena kita mengenal Dia yang telah menang dari maut. Mari kita sama-sama bersyukur menjadi umat pilihan-Nya. Yesus sudah menunjukkan kasih-Nya lewat salib. Dia mati menggantikan kita. Tetapi tidak berhenti di kubur. Dia juga bangkit. Bukan hanya untuk Thomas. Tapi untuk kita yang percaya kepadanya. Kalau kita hari ini merasa seperti Thomas, ragu, skeptis, kecewa, mungkin kita berkata bahwa aku jauh. Yesus berkata, jangan tidak percaya, tetapi percayalah. Dan ketika kita percaya, kita juga dimampukan untuk berkata seperti Thomas, ya Tuhan dan Allahku. Biarlah iman itu terus kita deklarasikan dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kadang hati kami ragu. Dengan berbagai persoalan hidup yang kami alami, mungkin kami mempertanyakan Engkau ada di mana? Ketika kami merasa ragu, mungkin kami merasa juga terlalu jauh darimu. Tetapi di saat itu juga Engkau tidak menjauh dari kami. Engkau datang kepada Thomas. Kami juga meyakini bahwa Engkau datang kepada kami hari ini. Bukalah hati kami untuk percaya. Bukan karena kami melihat, tetapi karena kami mengenal siapa Engkau, siapa yang kami percaya. Ubah hati kami Bapa. Jadikanlah kami orang-orang yang percaya, meskipun kami belum melihat Engkau. Pegang teguh kami Bapa, pegang iman kami, kuatkan kami, mengiring Engkau seumur hidup kami. Apapun kesulitan hidup, apapun kerikil-kerikil hidup yang kami alami, biarlah kami terus berpegang teguh di dalam Kristus Yesus.
tolong kami, kuatkan kami, teguhkan kami, mengiring Engkau seumur hidup kami. Hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin bertanya satu hal. Apakah Bapak Ibu Saudara yakin betul bahwa Yesus yang kita sembah berasal dari surga atau dari kekekalan, lahir ke dalam dunia menjadi manusia, menderita, mati, bangkit, bahkan naik ke surga, dan diperjanji akan kembali lagi? Apakah Bapak Ibu Saudara sangat yakin, sangat percaya akan hal itu? Percaya? Dengar benar. Ya, saya secara pribadi sangat percaya. Di rumusan iman kita ada di dalam pengakuan iman rasuli yang selalu kita baca setiap minggu pertama atau ketika ada perjamuan kudus. Dirumuskan itu dari kekekalan sampai kekekalan lagi. Jadi pengakuan iman itu komplit. Kalau Bapak Ibu Saudara ragu, jangan datang ke yang lain. Datanglah ke Alkitab. Alkitab menyingkapkan tentang siapa Allah, siapa Kristus, dan siapa Juru Selamat. Momentum Paskah ini, mari kita kembali bersama-sama bersemangat menghidupi iman yang kita percaya. Karena iman kita bukan iman yang sia-sia. Amin. Baik, kita akan memberikan respon untuk firman Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita sebagai ucapan syukur atas berkat Tuhan, berkat keselamatan dan berkat-berkat jasmani yang telah kita alami sepanjang hidup kita. Kita akan mengiringi persembahan kita dengan menyanyikan dan nyanyian kemenangan iman 234. Hitung berkat. Satu
berdiri, kita akan menutup ibadah kita. Kita akan menyanyi satu lagu yang mengatakan bahwa Allah Tuhan yang kita sembah tidak tetap tinggal di dalam kubur, tetapi di hari ketiga setelah dia dikuburkan, dia bangkit dari antara orang mati. Dia hidup karena dia membuktikan bahwa dia adalah Allah. Sebab dia hidup. Benar Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena Tuhan kita hidup, maka kita memiliki pengharapan yang pasti akan hari esok di kekekalan bersama Dia. Sebelum kita menerima berkat dari Tuhan, mari kita kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus dengan pujian doksologi. Saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah, kembalilah ke dalam kehidupan saudara. Saksikanlah bahwa Tuhan kita hidup. Sekarang angkatlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.
Amin. Silakan duduk saat teduh ibadah Paskah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Atas nama majelis dan sebagai kepala sidang, saya mengucapkan selamat Paskah untuk Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati.